Bapak Ibu Jemaat yang hadir di kebaktian di Minggu Advent di pagi ini, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mulai kebaktian kita di pagi ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 39. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, hingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Pengantin
suara Tuhan di Minggu Advent yang kedua hari ini diambil dari Taurat yang pertama sampai keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami Tuhan yang sesuai dengan hukum. Kita bernyanyi. Isi hatimu, akui semua dosamu, datanglah pada Yesus, yang di surga datangnya, yang meninggalkan tatanya, untuk menebus dosa. Terima firman kehidupan yang terindah dari Tuhan, muliakanlah namanya. Jangan keraskan hatimu, akuilah kesalahanmu, datanglah pada Yesus, dengarkanlah panggilannya, jangan kau tolak kasih-Nya, supaya kau selamat. Semua dosa, kejahatan jangan lagi kau lakukan. Bertobatlah pada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya pada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus membimbing pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Maju kesembuhanku diberikan Tuhanku. Ku yakin salibmu Tuhan jadi pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Epistel untuk kita di minggu kedua Advent ini diambil dari Yohanes 1 dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita baca secara responsoria. Di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Dan inilah kesaksian Yohanes, ketiga orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi padanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan dia tidak dusta. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus dijawab kepada mereka yang kami. Apakah katamu tentang diri?" Jawabnya, "Akulah para orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Itu terjadi di Betania, mana Yohanes baptis. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dosamu
Yesus masuk, jauhkanlah umatnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Bagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengar Kor Ina Kamis.
kita mendengar warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita dengarkan Warta Pelayanan Minggu tanggal 8 Desember 2024. Poin yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua dengan topik minggu, persiapkan jalan untuk Tuhan. Poin yang kedua, umum. Yang pertama, baptisan kudus khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Desember 2024, di ibadah pukul 6 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus untuk satu orang anak, yaitu Mikaela Klaile Noren Sialoho dari WIK 18. 2. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu 8 Desember 2024 yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Parulian Sihotang STH, pendeta pensiun. Seluruh jemaat, Parhalado dan full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan Pendeta Parulian Sihotang STH. 3. Persembahan untuk keperluan Natal. Hari ini Minggu 8 Desember 2024, kita mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop untuk keperluan Natal di gereja kita. Format persembahan A, persembahan 1A, 1B dan 2 sebelum khotbah. B, persembahan untuk keperluan Natal dengan menggunakan amplop setelah khotbah ke depan. 4. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga calon Sintua Rahman Sitorus, Ibu Floren Panjaitan, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, week 2, NRJ 151104. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 5. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 8 Desember 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, yaitu Bapak Edward Lorenz Sitanggang, Ibu Rini Hutahayan, beserta 2 orang anak yang pindah dari HKBP Tapian Nauli, Resort Tapian Nauli, Distrik 5, Sumatera Timur. Alamat, Panorama Sepatan Blok B923, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lebak, WIK 32, NRJ 241783. 6. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Jacobson Harpendi Panggabean, putra dari Bapak Sintua Saud Panggabean dan Ibu Nurkia Sinaga, Jemaat HKBP Pacurnapitu, Resort Pacurnapitu, Distrik 2 Selindung, dengan Tri Rahayu Napitu, putri dari Bapak Jayus Napitu almarhum, dan Ibu Ratnawati Hutajulu, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 27. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 30 November 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Desember 2024 di HKBP Pacurnapitu, Resort Pacurnapitu. 7. Sakramen baptisan kudus anak. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 yang akan datang, gereja akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 10 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis, agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 15 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK dan buku keluarga jemaat. Dan khusus bagi anak pertama, supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah dari gereja. 8. Jadwal ibadah minggu. A. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah Natal Sekolah Minggu kelas kecil, Minggu 8 Desember 2024, masuk pukul 14 WIB, dan ibadah Natal Sekolah Minggu kelas besar, Minggu 15 Desember 2024, masuk pukul 16 WIB. Maka ibadah minggu umum di HKBP Tangerang Kota dilaksanakan hanya 3 kali, yaitu ibadah minggu subuh pukul 6 WIB, ibadah minggu pagi pukul 8 WIB, dan ibadah minggu siang pukul 11 WIB. B.
ibadah Minggu tanggal 22 Desember 2024 dan Minggu tanggal 29 Desember 2024 dilaksanakan 5 kali seperti biasa, yaitu ibadah Minggu subuh pukul 6 WIB, Minggu pagi 8 WIB, Minggu siang pukul 11 WIB, Minggu sore pukul 16 WIB, dan Minggu malam pukul 18.30 WIB. 9. Kebersihan gereja. Demi kebersihan dan kenyamanan gereja dan sekitarnya, dimohon kepada seluruh warga jemaat agar masing-masing membuang bekas sampahnya ke tempat sampah yang telah disediakan. Mari kita jaga kebersihan gereja dan pekarangan gereja, karena gereja adalah tempat kita beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Poin yang ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. Nomor 1, perayaan Natal Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota akan merayakan Natal yang dilaksanakan pada A. Hari Minggu 8 Desember 2024, Natal kelas kecil masuk pukul 14 WIB. B. Hari Minggu 15 Desember 2024, Natal kelas besar masuk pukul 16 WIB. 2. Natal Seksi AMA. Pada hari Jumat 13 Desember 2024 adalah perayaan Natal Seksi AMA HKBP Tangerang Kota, bertempat di gereja, masuk pukul 17.30 WIB. Melalui warta ini dihimbau kepada semua AMA untuk mengikuti perayaan Natal tersebut. 3. Natal Seksi Perempuan. A. Sehubungan dengan perayaan Natal tersebut, maka pada hari Senin 9 Desember 2024 pukul 17 WIB akan diadakan gladi bersih bertempat di gereja. Dimohon kehadiran semua peserta yang mengisi acara pada perayaan tersebut untuk dapat menghadirinya. B. Pada hari Sabtu 14 Desember 2024 adalah perayaan Natal Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota, bertempat di gereja, masuk pukul 16 WIB. Melalui warta ini dihimbau kepada semua perempuan untuk mengikuti perayaan Natal tersebut. 4. Natal Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota. A. Pada hari Rabu 11 Desember 2024 pukul 19 WIB, Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota akan mengadakan gladi kotor, dan hari Kamis 19 Desember 2024 pukul 19 WIB akan mengadakan gladi bersih bertempat di gereja. B. Pada hari Sabtu 21 Desember 2024 akan diadakan Natal Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota. Ibadah Natal dimulai pukul 16 WIB. Bagi seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota diundang untuk menghadiri perayaan Natal tersebut. Poin yang kelima, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 107 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 19 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, inilah waktunya bagi kita memberikan persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2. Kita berikan yang terbaik, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita sampai di saat ini. Kita bernyanyi dari Kidung Firman nomor 41.
raja surga dengan hati gemar. Bersukacitalah, memuliakan namanya, nyanyikan Hosiana, hai orang beriman. Hai insan yang berduka, rajamu telah dekat, memberikan pertolongan kepada yang benar. Datanglah padanya bersama umat Tuhan, berdoalah padanya dengan penuh iman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada sampai ke Minggu Advent yang kedua pada hari ini. Kami percaya setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami dan kesempatan untuk mendengarkan firman adalah juga jalan Tuhan untuk senantiasa membimbing kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami hari ini telah menyiapkan hati kami untuk menjadi tempat tumbuhnya firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Advent bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent yang kedua pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan kita bersyukur karena Tuhan menibakan kita pada Advent yang kedua pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam satu minggu ini gereja kita mengadakan diakoni sosial kepada jemaat kita yang dalam keadaan sakit menahun. Ada 37 jemaat kita yang menderita sakit menahun. Ada yang sama sekali tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Ada yang bisa kita ajak berkomunikasi, dan bahkan ada yang sama sekali sangat sulit untuk diajak berinteraksi. Setiap mereka yang bisa kita ajak berinteraksi,
selalu kita bertanya, apakah doa-doa mereka yang paling sering dan setiap hari mereka panjatkan? Mereka dengan jujur mengatakan, supaya Tuhan memberikan pemulihan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Ada yang sakit sudah 15 tahun, ada yang sakit bahkan lebih daripada 15 tahun dalam kesakitannya. Namun bahkan ada juga yang mengatakan, kalau saya inang tidak berdoa lagi sama Tuhan, lomoni Tuhan ima, ning mangalapau, manang na inama ujungnya. Namun ada juga yang berdoa, saya mohon pemulihan kepada Tuhan, tapi saya juga inang sudah siap untuk dipanggil. Alai unang manian pahacitu ninna nasida. Dan di antara beberapa jemaat yang saya sudah melayani di HKBP Tangerang kota ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selama hampir 3 tahun. Dari beberapa yang sakit menahun, puji Tuhan, sudah ada beberapa yang bisa datang ke gereja, walaupun harus dituntun oleh keluarga. Ada yang bahkan memang masih harus terus-menerus dijenguk. Ada bahkan kami lihat kemarin sudah ada yang bisa mengikuti Natal dengan kerinduan untuk mengikuti Natal. Kendati pun seperti kami katakan tadi, masih harus dituntun oleh keluarga. Nah, dari sana Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau saya katakan tadi, mungkin di antara yang lain juga masih banyak yang menderita seperti itu. Satu hal yang tetap dirindukan oleh setiap yang berada di dalam pergumulan, baik kesakitan, baik dalam ekonomi, baik dalam pergumulan hati, dan juga banyak hal di dalam kehidupannya, yang paling ditunggu adalah datangnya pemulihan. Pemulihan adalah mengembalikan keadaan seperti semula. Aido. Akan ang marsahi na kininian, si hol marohana, mulak mamusehisar pamatangna. Kembali pulih, melakukan aktivitas seperti biasa. Walaupun kita tidak bisa bohongi, pemulihan itu memerlukan waktu. Tidak hanya sebentar, bahkan tidak hanya sekejap. Namun seperti kita katakan tadi, pemulihan mengembalikan keadaan seperti semula, itu juga yang dirindukan oleh umat Tuhan ketika mereka dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan kemudian hari ini Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan, hiburkanlah umatku dan katakanlah kepada Yerusalem, perhambaannya sudah berakhir. Serukanlah, hiburkanlah mereka. Kenapa perlu dihibur? Hati mereka mungkin tidak bisa lagi menatap ke masa depan. Mungkin sudah banyak yang pesimis, atau bahkan juga mungkin sudah menyatu dengan keadaan yang menyakitkan di tengah-tengah mereka. Hidup dalam perbudakan, hidup jauh dari tempatnya mereka masing-masing, bahkan hidup di dalam penderitaan. Satu hal yang merupakan berita yang paling menggembirakan adalah kalau semua itu berakhir dan kehidupan mereka dipulihkan. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam kesakitan dan pergumulan. Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, hiburkanlah dan tenangkanlah hati Yerusalem, bahwa perhambaan mereka sudah berakhir. Dan yang paling besar di antara berita itu adalah
kesalahannya telah diampuni. Mereka telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, walaupun itu karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kita lihat Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Allah dalam kasih-Nya melebihi daripada orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Saya masih ingat ketika dulu orang tua saya, nidoko mau makniba, kalau kesal karena kita melakukan kesalahan, ayolo do manang pukulonna, manang benonna ini lidi 3 biji atau berapa biji ini, kemudian memukulkan ke betis. Kalau mama kami memukulkan tu betison do dipukul, aido. Nah, makana unang setakang, unang seaha. Kalau dipukul seperti itu, pasti do kan dana kiba, patangis setong iba. Acik mak, mangaluali batu bapak niba hamedokon kan, makanya dengar-dengaran. Tidak ada yang membela. Aledang lelengan non, tong do mak niboro. Aido kan? Roma Muse kemudian datang melihat, mana tadi kakimu itu? Nah, diusap-usap, alehu idok mahatana. Makanya lain kali dengar ya, unak se lomo-lomo bay, unak se dia. Nah, dia yang memukul, dia juga yang akan terus mengahado, mengelus, kemudian mengusap-usap karena dia rasa itu adalah sakit ketika dipukulkan ke betisnya. Nah, lebih dari sana Tuhan menyayangi umatnya. Karena kejahatan daripada orang Israel, Allah memberikan pelajaran kepada bangsa itu. Kita ingat, ketika bangsa itu dibuang ke Babel, Allah juga menyertai mereka. Bahkan Allah berpesan kepada bangsa itu, kemana kamu kubuang, di sana kamu harus mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa tempat kamu kubuang. Memberikan pembelajaran, menyuruh orang lain yang di luar daripada bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka. Dan yang terutama, mengapuli rohana, memberikan penghiburan, menguatkan semangat yang patah, dan mengembalikan harapan mereka bahwa ternyata di dalam Tuhan masa depan pasti selalu ada. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini juga yang diserukan kepada kita hari ini. Dan ketika Tuhan mengatakan akan menghiburkan dan menenangkan hati Yerusalem, ada beberapa hal yang harus turut serta bangsa itu menyambut penghiburan yang diberikan oleh Tuhan. Karena secara teknis Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 1000 kali pun orang menghibur kita, berapa banyak pun waktu yang disediakan orang lain untuk menopang dan memberikan penghiburan kepada kita, ada bahkan yang tidak bisa menerima. Ada bahkan yang hatinya keras, atau ada bahkan yang tidak peduli. Karena itu, kalau hari ini Tuhan mengatakan, tenangkan hati Yerusalem, serukan kepada mereka, perhambaannya telah berakhir, kesalahannya telah diampuni, maka mereka harus menerimanya dengan mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, kemudian meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah, menutup setiap lembah, meratakan setiap gunung dan bukit, dan juga membuat tanah yang berbukit menjadi rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini berarti karya Allah yang hendak datang menghibur dan memberikan kelepasan kepada bangsa itu, maka harus mempersiapkan dengan serapi mungkin, mempersiapkan dengan siap sedia kapan Tuhan itu akan tiba dan memberikan penghiburan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau hari ini dikatakan
meluruskan di padang belantara jalan raya, lembah harus ditutup. Lembah yang harus ditutup, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menggambarkan kepesimisan hidup. Menggambarkan orang-orang yang patah semangat. Menggambarkan pengharapan yang seolah-olah tidak ada lagi. Kemudian tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ini menggambarkan tanah yang berbukit adalah menggambarkan harus membuang segala kesombongan, keangkuhan, kemudian yang merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, ini menggambarkan kehidupan mereka yang terombang-ambing supaya tetap terarah dan fokus kepada Tuhan. Dan minggu Advent yang kedua pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan itu sedang datang. Tuhan itu hendak masuk ke hati kita. Tuhan itu sekarang hendak menghibur kita. Banyak kepenatan kita, banyak pergumulan kita, bahkan banyak sekali hidup kita yang perlu untuk dipulihkan kembali. Ini, kalau tidak ada yang memberikan semangat, maka bisa-bisa orang-orang yang hidupnya tidak dipulihkan, patah semangat, kemudian ketika patah semangat, tabereng makan, manga pesolaku be, modo pesono be matana, kemudian juga tidak fokus melakukan pekerjaannya, dan banyak hal-hal lain yang tidak produktif lagi bisa dilakukan. Ketika semangat ini patah dan pengharapan tidak ada lagi. Sama seperti tadi, karena kelamaan di dalam pergumulan yang dirasakan. Baik penggambaran tadi saudara kita yang dalam sakit menahun, atau bahkan seperti umat Allah dalam firman Tuhan hari ini. Kalau tidak ada yang menghiburkan, maka semangat itu akan tetap layu dan hidup mereka tidak akan pernah melihat masa depan lagi. Hari ini juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam minggu Advent ini Tuhan terus-menerus menerukan kepada kita. Ia penghibur, Ia yang akan memulihkan hidup kita. Dan bahkan kita melihat ternyata dari dosa, banyaknya dosa yang kita lakukan, pergumulan yang kita hadapi, dan juga banyaknya kesalahan yang kita lakukan karena berbalik dari jalan Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan, ternyata hukuman bukanlah jalan akhir bagi Tuhan. Namun Ia yang benar-benar juga membuat kita bangkit, membuat kita bersemangat dan menatap bahwa masa depan selalu ada terbentang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Namun untuk menjemput masa depan yang disediakan oleh Tuhan dan merasakan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, maka hari ini kita diajak untuk terus mempersiapkan hati kita. Agar ketika hati kita ini siap, maka Tuhan hadir di sana dan terus-menerus memperdengarkan penghiburannya. Terus-menerus hadir yang disebut dengan pertobatan. Menjauhkan semua akar pahit, kesedihan, pertentangan, iri hati, kedengkian, kesombongan, bahkan hal-hal lain yang ada dan meraja di sekitar kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan setiap mereka yang menerimanya, kehidupan yang dipulihkan, yang terutama akan terlihat di sana adalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan ditunjukkan. Dan kemuliaan Tuhan itu
akan senantiasa terpancar di dalam setiap hidup mereka yang tetap berpengharapan kepadanya. Tadi lagu Punguan Ina Kamis mengatakan, manoktong mangulum di bagasan Tuhani. Manoktong mangulum di bagasan Tuhani. Padaohon akan nasodenggan dan bahkan juga tetap menjemput hidup baru di dalam. Berarti manoktong di bagasan Tuhani, apapun hari ini yang sedang kita alami, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jangan terlarut di dalamnya. Kalaupun kita merasakan sukacita yang besar dalam hidup kita, ingatlah kita juga diutus Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Kalaupun hari ini kita mengalami pergumulan-pergumulan, mari kita ingat berita Advent yang kedua pada saat ini. Pemulihan datang dari dan di dalam Kristus, dan pemulihan dapat kita terima saat kita mengalami pertobatan. Karena itu hari ini di Minggu Advent yang kedua dengan tema minggu kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mangarade rohatta. Kemudian memberikan tempat yang terbaik bagi Tuhan. Mau untuk diajak oleh Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Dan ketika suara Tuhan yang menenangkan hati kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dan ketika penghiburan itu diberikan kepada kita, kita akan mendapatkan semangat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan juga bersukacita seperti merayakan Natal yang bahkan juga sudah beberapa punguan yang merayakannya. Agar tidak hanya keramaiannya saja, namun juga apa yang diberikan oleh Tuhan, penghiburannya, kekuatannya, dan sukacita yang daripada Tuhan itu kita sambut dengan mempersiapkan hati kita bagi Tuhan. Nungarade rohakku Tuhan, ngahuparade gabe inganan harorom, topot mahami, topot mabang somon, dan kiranya kita semua menjadi umat yang terus-menerus menerima pemulihan, karena Ia Sang Pemulih yang abadi, yang terus-menerus mengetuk dan hadir di dalam kehidupan kita. Selamat Advent bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berita pemulihan yang Tuhan serukan dalam Minggu Advent yang kedua pada saat ini. Tolong kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami, menjauhkan rasa pesimis, kesombongan, dan hati yang tidak menyatu dan tidak fokus kepadamu. Tuhan, semua itu membuat kami menjadi orang yang tidak berpengharapan. Namun hari ini, sama seperti firman yang Tuhan serukan kepada umat, begitu juga bagi kami. Kiranya hati kami yang telah kami persiapkan, biarlah dilayakkan untuk menjadi tempat Tuhan, memperdengarkan suara-Mu, dan kami menerima pemulihan. Di dalam kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, Allah tetap mengasihi kami. Namun tolong kami Tuhan untuk tidak tinggal dalam kesalahan itu, namun melihat bahwa kuasa Tuhan yang begitu besar melampaui segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman yang kami dengarkan, berkati kami yang mendengarkan hari ini, baik jemaat-Mu yang ada di dalam rumah Tuhan, ataupun di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Banyak mungkin dari kami yang mengalami pergumulan Tuhan, namun kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah sumber penghiburan kami. Secara khusus kami membawakan jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan, baik yang di rumah sakit, di rumah, ataupun yang dalam keadaan sakit menahun,
yang terbaring di rumah, ataupun yang boleh dibawa keluarga untuk mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Tuhan jamah Bapak dan Ibu kami ya Tuhan, juga semua jemaat, atau bahkan juga yang kami dalam mengalami pergumulan, kami hadir di rumah-Mu pada saat ini. Kami tidak mampu untuk mengatakannya, tapi Engkau yang melihat hati kami yang terdalam Tuhan. Kami mau serahkan di bawah salib-Mu, karena Engkaulah Sang Pemulih abadi yang akan memberikan kepada kami pengharapan yang terus-menerus bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua kegiatan jemaat-Mu di dalam 1 minggu ini. Bahkan juga kegiatan pesta-pesta Natal kategorial dan juga setiap kegiatan-kegiatan yang masih akan dilakukan di dalam 1 minggu ini. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami dan Tuhanlah yang terus-menerus menjadi sumber inspirasi kami, motivasi kami yang membawa kami ke dalam sukacita yang kekal. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bernyanyi dari buku nyanyian 38 ayat 1 sampai 4. Sambil kita mengumpulkan persembahan dalam amplop untuk keperluan Natal di HKBP Tangerang Kota. Kita bernyanyi. Sang Raja
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.